Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari Satria Latu Konsina asal Maluku. Bismillah, afwan Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustaz, ana kerja sebagai pangkas rambut dan ana pernah mendengar bahwa potongan rambut qaza itu haram, dan ana pernah baca bahwa hukumnya makruh. Pertanyaannya, mana yang betul Ustaz? Dan bagaimana dengan pangkas rambut yang pelanggannya minta seperti itu? Afwan Ustaz. Lalu bagaimana orang yang meminta untuk dipotong jenggotnya? Apakah kita turuti kemauannya atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Taib. Iya, di sini ada beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama tentang qaza. Iya. Qaza ini dijelaskan di dalam hadits yang sahih, ya, haditsnya Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Qala qultu li Nafi, maka perawi hadits ini sebelum Nafi itu bertanya kepada Nafi, wa ma al-qaza, apa itu al-qaza? Qala yukhlaqu ba'du ra'si as-sabi wa yutraku ba'd, yaitu mencukur habis sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebahagian yang lainnya atau tidak mencukurnya. Ini definisi al-qaza yang ada dalam hadis, yaitu mencukur atau menggundul sebahagian kepala, kemudian sebahagian yang lain itu tidak dicukur. Nah, dan larangan umum tentang qaza itu datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang daripada al-qaza. Naam. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum dari al-qaza itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala itu menukil ijma' atau konsensus ulama tentang makruhnya qaza. Naam. Dan hukum makruhnya qaza ini bisa berubah menjadi haram. Kalau ada illah yang menyebabkannya, seperti misalnya menyerupai bentuk dan model yang merupakan ciri khas dari orang kafir, yang merupakan ciri khas daripada orang kafir, sebab diharamkan tasyabbuh atau menyerupai orang di luar Islam atau orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan seperti itu. Menyerupai orang kafir, dia akan digolongkan seperti itu. Olehnya hukumnya bisa menjadi haram, walaupun hukum asalnya itu adalah makruh. Kemudian ada beberapa bentuk qaza yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau sebutkan beberapa bentuk qaza dalam fatwa beliau. Di antaranya beliau sebutkan an-naw'ul awwal, jenis yang pertama atau model yang pertama, ayyukhlaq ba'dahu ghairu murattabin. Itu dicukur habis sebahagian secara tidak teratur. Fayukhlaq masalan minal janibil ayman wa minan nasiyati wa minal janibil aysar. Misalnya mencukur habis bagian samping kanan, lalu bagian depan, lalu bagian samping kiri.
Ini jenis yang pertama, dan ini juga qaza sebab masih ada yang tersisa yang tidak dicukur. Ya. An-naw tsani, jenis yang kedua, ayyukhlaq wasatahu wa yadha janibi. Ya, bentuk atau model yang kedua, mencukur habis bagian tengah. Ya, dan membiarkan bagian sampingnya saja, bagian sampingnya tidak dicukur sama sekali. An-naw tsalis, bagian model yang ketiga, ayyukhlaq jawanibih wa yada wasatah. Ya, mencukur bagian sampingnya tapi tidak mencukur bagian tengahnya. Ya, sampai kata Syekh Utsaimin menukil dari Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, kama yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang, ya, mereka orang yang rendahan. Nah, an-naw rabi, ya, jenis yang keempat, ayyukhlaq an-nasiyah faqat wa yadha al-baqi. Dia hanya mencukur bagian depannya saja, bagian dekat ubun, bagian ubun-ubunnya, dan yang lain tidak dicukur. Dia biarkan yang lain. Nah, ini beberapa bentuk, ya, qaza, dan seluruhnya itu hukumnya makruh. Dan kalau itu dilakukan dalam rangka mencontoh, meneladani atau mengikuti orang kafir atau orang di luar Islam, maka hukumnya berubah menjadi haram. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya disebutkan, ya, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud As-Sijistani dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang dicukur sebahagian rambutnya dan tidak dicukur pada sebahagian yang lain, maka fanahahum an zalik, Nabi pun melarang dari hal tersebut. Wa qala, lalu beliau mengatakan, ahlikuhu kullah au utrukuhu kullah. Iya, cukur habis semuanya tanpa kecuali, atau biarkan semuanya, yaitu tidak usah dicukur. Iya. Kemudian yang kedua, sebagai tukang cukur, lalu ada pelanggan minta dicukur qaza, apalagi itu mengikuti model rambut orang kafir, maka Anda sebagai seorang muslim tidak boleh mengikutinya, tidak boleh menurutinya. Ya, sampaikan kepadanya Anda tidak bisa mencukur dengan model seperti itu. Ya, sebab, ya, Anda akan tergolong sebagai orang yang ta'awun alal itsmi wal udwan, orang yang tolong menolong dalam, ya, dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, jika ada yang meminta untuk dipangkas jenggotnya, Anda juga tidak boleh menurutinya, bahkan Anda wajib menasihatinya sesuai dengan kemampuan Anda. Mengapa? Sebab mencukur jenggot bagi laki-laki itu hukumnya haram, ya. Itu hukumnya haram, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau menceritakan, ya, annahu amara bi ikhfa'i syawarif, ya, wa ifa'il lihyah, ya, bahwasanya beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk memotong pendek kumis, mencukur kumis, dan membiarkan, ya, dan membiarkan atau memelihara jenggot, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah hukumnya wajib, sebab asalnya perintah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama tidak dalil yang memalingkan dari hal tersebut, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya. Kemudian ada hadits yang lain yang menguatkan hal tersebut. Misalnya, ya, hadits dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma juga. Ya, dan ini saya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khaliful musyrikin akhfus syawarib wa auful liha. Ya, selisihilah, ya, berbedalah kalian dengan orang musyrik. Ya, potong itu kumis dan biarkan itu jenggot. Ya, dan di sini di hadits ini menunjukkan bahwasanya, ya, mencukur, ya, jenggot, ya, atau memanjangkan kumis ini, ya, menyerupai dengan kaum musyrikin, dan seorang muslim, ya, haram menyerupai kaum musyrikin, ya, menyerupai orang kafir. Kemudian mencukur jenggot ini juga termasuk tasyabbuh, ya, terhadap orang kafir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazus syawarib, ya, jazus syawarib wal liha, ya, khaliful majuz, ya,
pendekkanlah kumis, ya, pelihara atau biarkan jenggot, dan khaliful majus, selisihilah orang majusi. Nah, selisihilah orang, ya, orang kafir. Nah, sehingga, ya, Anda sebagai seorang tukang cukur itu haram, ya, ya, menuruti perkataan pelanggan yang hendak mencukur kumisnya, mencukur jenggotnya, dan kewajiban Anda adalah menasihatinya. Nah, ini yang sampai ilmunya kepada kami, wallahu taala alam.